Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaram dari SDN Trijaya. Saya Iwan Radiawan dari SDN 1 Sukaraja. Saya Ida Nurwahida dari SDN 1 Sakerta Timur. Saya Eva Widiastuti dari SDN 1 Paniis. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum Wida. Waalaikumsalam Bu Ef. Hari ini Wida mau melaksanakan coaching katanya ya dengan Pamus. Iya. Nah, sebelum Bu Ida mengadakan coaching, saya sebagai supervisor itu ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Ida ya. Iya. Kita akan diskusi mengenai rubrik penilaian dalam proses coaching nanti ya. Iya. Nah, apakah nanti proses coaching yang Bu Ida lakukan itu sesuai dengan alur Tirta, terus menghadirkan kompetensi yang diharuskan dalam rubrik penilaian tersebut ya Bu Ida ya. Nah, sebelum coaching ini dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Ida? Saya gini lah Bapak, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Yang pertama itu kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif gitu kan. Terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, terus untuk yang kedua, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bu Ida kembangkan dalam observasi coaching ini? Yang ini saya akan lebih mengembangkan itu kehadiran memberikan pertanyaan berbobot ya gitu kan. Terus berusaha untuk menghadirkan penuh, artinya kita itu ada gitu ya pada proses ini seperti itu. Karena dengan kita memberikan pertanyaan yang berbobot juga kita bisa mengetahui reaksi dari coachingnya, bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari Ida ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ida, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin diharapkan oleh Bu Ida setelah melakukan coaching ini apa? Indikator ininya coach itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita memberikan solusi gitu, karena kegiatan ini sih pada dasarnya satu, yaitu kan menggali potensi yang dimiliki dia sendiri gitu. Luar biasa Bu Ida ya, betul sekali. Baik Bu Ida, mungkin pertanyaan saya sebelum pasca pra dari observasi itu sudah disampaikan. Iya. Sekarang silakan Bu Ida untuk melakukan coaching dengan Pak Mus. Iya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Mus. Bu Ida, ada waktu nggak nih? Iya, ada apa Pak Mus? Ini saya mau sedikit cerita nih tentang masalah yang saya hadapi. Bisa nggak kira-kira Bu Ida? Iya, boleh. Ya. Gini Bu Ida, saya tadi siang itu dapat WA dari orang tua. Katanya si anaknya itu tidak saya perhatikan di kelas, lalu sering dibully juga sama teman-temannya Bu Ida, seperti itu. Oh, begitu. Kira-kira pertemuan ini semoga memberikan solusi gitu kan, yang terbaik buat Pak Mus, karena ada WA gitu kan dari orang tua. Iya. Jadi orang tua itu kalau waktu pagi sih si anaknya nggak apa-apa ya, gitu kan. Cuman pas pulang gitu kan, pas pulang ada WA saya. Nah, seperti itu. Lalu saya udah jelaskan semua permasalahan yang terjadi gitu kan, yang terjadi bahwa saya itu sebenarnya bukannya mencuekkan si anaknya, cuman solusinya kebetulan ketika anaknya ngajak ngomong ke saya lagi merhatiin atau mengajarin anak yang memang lebih kurang dari dia, seperti itu sebenarnya permasalahannya tuh.
tapi anaknya mengadu ke orang tuanya bahwa dia saya cuekin gitu, tidak, lalu sering dibully juga sama teman-temannya gitu. Seperti itu. Emang bagaimana isi WA dari orang tua siswanya itu Pak Mus? Ya, tadi Bisa sampai membuat Pak Mus gimana? Jadi membuat Pak Mus khawatir gitu kan? ya kan saya kan sudah mencoba menjelaskan, menjawab lewat WA, gitu kan, bahwa sebenarnya bukan seperti itu. Iya. Justru dalam kelas itu kan banyak yang harus saya perhatikan. Nah, terlebih ada 2 orang anak yang memang kondisinya membutuhkan ekstra lah perhatian dari saya. Itu seperti itu. Cuman orang tua itu malah melebar kemana-mana, gitu kan, WA-nya itu bahkan mengatakan bahwa anaknya nggak pernah dilibatkan dalam kegiatan di sekolah. Nah seperti itu juga. Seperti itu ya rupanya ya. Nah kalau begitu nih kira-kira bagaimana nih Pak Mus yang ingin Pak Mus lakukan dengan WA itu? Ya pada akhirnya udah, daripada melebar kemana-mana lewat WA gitu kan ya, pasti banyak miss-nya gitu ya. Saya putuskan menyuruh orang tua itu datang ke sekolah untuk duduk bersama, ngobrol bersama. Nah seperti dan akan saya menjelaskan semuanya ya apa yang terjadi. Nah dari obrolan Pak Mus itu berarti Pak Mus itu punya masalah dengan orang tua siswa yang dapat aduan dari anaknya bahwa dia itu sering dibully ya. Terus anak itu merasa bahwa Pak Mus itu kurang perhatian begitu sama anaknya. Seperti itu. Kira-kira apa namanya yang akan Bapak lakukan, terus yang Bapak libatkan dengan masalah ini siapa saja? Jadi kan saya mengundang orang tua ke sekolah dan saya akan melibatkan juga teman-teman sejawat juga di sekolah, gitu kan. Jadi jangan sampailah terjadi seperti apa yang saya alami. Lalu yang jelas, yang paling penting teman-teman si anak ini di kelas. Jadi jangan sampai membuli lagi lah seperti itu. Jadi ke siapapun harus bersikap baik, menunjukkan pribadi yang baik, gitu kan, berkarakter yang baik. Jadi jauh dari bullying lah seperti itu. Nah dengan tindakan yang akan Pak Mus lakukan seperti itu sudah bagus ya Pak Mus ya. Tapi apa gitu maksudnya keuntungan terus keuntungan yang didapatkan dengan tindakan seperti itu ya buat Pak Mus sendiri tentunya ya, terus buat anak itu dan juga buat orang tua dan pembelajaran di kelas itu seperti apa keuntungan yang ingin Pak Mus harapkan, mungkin seperti itu Pak Mus. Keuntungan atau manfaat yang saya dapatkan itu ya dari permasalahan ini atau penyelesaian permasalahan ini, yang jelas yang pertama memang saya pribadi menjadi bahan refleksi lah. Jadi jangan sampai ketika dalam kelas itu kita hanya fokus satu anak aja, gitu kan, karena di kelas itu kan ya anak kita semua yang membutuhkan perhatian kita semua, gitu kan. Nah, seperti itu. Yang kedua terhadap orang tua juga saya harapkan ketika mendapatkan sebuah aduan jangan langsung ditelan mentah-mentah lah. Jadi konfirmasi dengan baik, bahkan lebih baik langsung ke sekolah ngobrol dengan baik-baiknya seperti itu. Nah begini ya Pak Mus ya, sebenarnya Pak Mus itu sudah mendapatkan solusi loh. Yang tadi Pak Mus bicarakan itu udah merupakan solusi terbaik gitu Pak Mus. Gitu. Udah bagus sekali Pak Mus, udah bagus sekali. Ya memang ya kalau kita tidak tidak menjelaskan nanti bisa melebar kemana-mana ya. Dan Pak Mus juga itu udah menemukan solusinya sendiri gitu.
Ya, alhamdulillah budaya dari pertemuan kita, dari obrolan kita, walaupun sedikit mengganggu waktunya Bu Ida, Enggak, Pak. tapi alhamdulillah solusi saya dapat Iya, teratasi iya, gitu kan, iya. dengan ngobrol dengan Bu Ida Iya. yang baik kan. Eh, Terima kasih Bu Ida. sama-sama Pak Mus ya, ini bukan dari saya loh sebenarnya, soalnya Pak Mus sendiri itu hebat gitu, udah bisa menemukan solusinya sendiri gitu Pak Mus. Alhamdulillah ya Bu Ida ya, tadi sudah terlaksana coaching dengan Pak Mus. Iya Bu Nah, tadi dalam praobservasi saya memberikan pertanyaan, untuk pasca juga saya akan memberikan pertanyaan ke Bu Ida ya. Pertanyaan yang pertama Bu Ida, apa yang sudah Ibu Ida lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, alhamdulillah Bapak, saya sudah melakukan tindakan coaching dengan alur tirta. Ya, Seperti itu. Memenuhi alur tirta dan sudah memenuhi ketiga kompetensi gitu kan, indikator tiga kompetensi yang tadi yang pra observasi saya Ibu tanyakan kepada saya. Alhamdulillah semuanya sudah saya jalani, saya capai insya Allah. Iya Bu Ida, betul sekali tadi sudah saya observasi juga seperti itu ya. Bu Ida sudah melakukan coaching dengan alur tirta, sudah melaksanakan 3 kompetensi yang harus ada dalam diri coaching ya. Iya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Ida, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ida dari hasil coaching yang sudah dilakukan? Yang saya ingin kembangkan itu yang pertanyaan berbobot gitu ya. Karena dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu memang simple tapi berat gitu kan. Iya, Jadi berat. itu maksudnya agar satu tidak menyinggung pihak yang punya masalah gitu kan, agar bisa menggali kompetensi dia sendiri. Jadi harus seperti apa itu susah gitu kan. Yang ini dikembangkannya seperti itu. Iya Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Semua dari pra sampai pasca sudah Ibu Ida lalui ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depannya dengan pembelajaran yang terus menerus untuk proses coachingnya kita menjadi handal sebagai coaching ya Bu Ida. Amin, amin, ya. Terima kasih Bu Ida, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sebagai observer sudah melihat apa yang telah dilakukan oleh Bu Eva sebagai supervisor, juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mengadakan pertanyaan pra observasi, kemudian indikator-indikator yang ingin dicapai serta keterkaitan capaiannya seperti apa. Kemudian juga Bu Eva juga sudah memberikan pertanyaan pasca supervisor tadi sudah dilaksanakan juga. Kemudian selanjutnya Bu Ida juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menggunakan kompetensi alur tirta juga sudah baik, sehingga Pak Mus merasa punya solusi yang dihadapi permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Terima kasih. Dalam kesempatan ini cukup bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.